Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah SDB di sini akan menerangkan atau menjelaskan mengenai tugas PSDB, yaitu untuk mendesain tabel dan juga interface dari website pabrik sepatu. Nah, sebelum kami lanjut, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 039. Selanjutnya silakan rekan saya. Nama saya Karin dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 120. Saya Riha Fitasari dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 033. Perkenalkan, saya Budi Isyara dengan NIM 21. Ya, ini tadi perkenalan singkat dari kami. Untuk penjelasan nanti untuk kami menerangkan itu nanti kami bakal menerangkan terlebih dahulu dari tabel-tabel yang telah kami susun dan juga dari interface tiap-tiap halaman. Nantinya bakal dijelaskan juga oleh kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu dari tabel yang telah kami susun. Oke, misalnya di sini, jadi rancangan kami itu terdapat 21 tabel, yang mana nanti ada fungsinya masing-masing. Saya jelaskan dulu yang pertama, yaitu tabel produk. Di tabel produk ini nanti berfungsi sebagai menyimpan informasi dari produk-produk yang ada di website pabrik sepatu kami tadi. Jadi mengenai produk atau sepatu apa aja yang ada dalam produk itu, terus harganya, stoknya, fotonya itu disimpan dalam tabel produk ini. Nah, tabel produk ini bisa atribut ada ID, nama, jenis sepatu, deskripsi, harga, dan juga foto maupun stok. Tabel produk ini nanti berrelasi dengan jenis sepatu, fungsinya untuk mengklasifikasikan produk tersebut masuk sebagai jenis sepatu apa. Sebagai contoh, produk A masuk jenis sepatu kasual. Nah, itu nanti diklasifikasikan di jenis sepatu ini. Dan isinya dari tabel jenis sepatu ini hanya untuk mendefinisikan jenis sepatu. Jadi isinya itu ada kode jenis dan juga jenis sepatu. Misalnya kode 001 atau 00C itu jenis sepatunya kasual, terus 00P itu jenis sepatu pantofel, seperti itu. Jadi nanti di produk itu akan dipilih menggunakan drop down klasifikasi jenis sepatunya. Lanjut ke bawah, itu terdapat tabel produksi, dimana di dalamnya ada produksi, jadwal tenaga kerja, jumlah produksi. Nah, tabel produksi nanti ini berguna untuk menyimpan data-data produksi. Nah, produksi maksudnya di sini adalah barang apa atau produksi apa yang sedang dilakukan di pabrik sepatu kami nanti. Jadi ada produksi ini, terus edit jadwal, ada tenaga kerja. Jadi edit jadwal sama edit tenaga kerja ini nantinya merepresentasikan produksi ini. Misalnya produksi sepatu A itu dimulai kapan atau dijadwalkan kapan, dan tenaga kerja yang terlibat itu siapa saja, jumlah produksinya itu berapa, di berapa produk yang bakal diproduksi nantinya. Untuk setelahnya itu ada tabel jadwal produksi, yang ini juga nanti berrelasi dengan tabel produksi. Dan di jadwal produksi ini lebih detail mengenai jadwal dan juga perencanaan, atau lebih tepatnya tanggal dari produksi tadi. Nah, itu nanti bakal direlasikan tabel perencanaan produksi. Nah, di tabel perencanaan produksi ini itu ada 5 atribut, yaitu ID, perencanaan, ID bahan baku, ID produk, tanggal, jumlah produksi. Dimana tabel perencanaan produksi ini nantinya itu digunakan untuk menyimpan info-info atau informasi produksi apa yang bakal dilakukan dan bahan baku apa yang bakal digunakan, terus tanggalnya kapan, sejumlah berapa yang bakal diproduksi. Itu nanti disimpan di tabel perencanaan produksi ini. Terus lanjut ke tabel tenaga kerja. Nah, di tabel tenaga kerja ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, ini akan berhubungan dengan tabel produksi. Nah, tenaga kerja ini siapa saja yang bakal terlibat di produksi itu. Nah, tabel tenaga kerja ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai seorang tenaga kerja tersebut, seperti namanya, ID-nya, jabatannya,
informasi alamat dan juga kontak detail. Di bawah itu ada tabel proses produksi. Nah, proses produksi ini merupakan tabel untuk menyimpan informasi mengenai tahapan sampai mana produksi itu berlangsung. Seperti misalnya sudah sampai packing, sampai penjahitan dan lain sebagainya. Jadi proses produksi ini merupakan tahapan produksi langsung, waktu mulainya kapan, waktu selesai dari tahap itu kapan. Nah, itu disimpan dalam proses produksi. Nah, untuk bawahnya itu juga ada proses produksi detail. Nah, proses produksi detail ini lebih ke keterangan dari proses itu. Misalnya proses packing. Proses packing ini sepatu yang di packing sudah berapa banyak. Itu merupakan proses detail. Jadi nanti detail atau keterangan dari tabel proses dari produksi, nah itu bakal masuk ke dalam proses produksi detail. Mungkin itu saja penjelasan tabel yang mengenai produksi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada tabel supplier. Nah, di tabel supplier ini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan juga kontak supplier. Jadi, tabel supplier ini berguna untuk menyimpan data terkait supplier dari pabrik ini. Nah, tabel supplier ini berrelasi dengan tabel pembelian. Pembelian di sini itu pembelian dari supplier ke pabrik. Nah, di tabel pembelian ini ada ID pembelian, ada ID supplier, ID bahan baku, tanggal pembelian, total harga, dan juga jumlah pembelian. Lalu, selain berrelasi dengan tabel pembelian, tabel supplier juga berrelasi dengan tabel hutang. Nah, di tabel hutang ini itu terkait hutang antara supplier dan juga pabriknya. Nah, di sini ada ID hutang, ID supplier, tanggal hutang, total hutangnya berapa, lalu ada status pembayarannya sudah lunas atau masih kurang. Lalu di tabel pembelian itu juga berhubungan dengan bahan baku, berrelasi dengan tabel bahan baku. Nah, di tabel bahan baku ini itu ada ID bahan baku, nama bahan baku, harga bahan baku, dan stok bahan baku. Jadi di sini nanti akan ada jenis-jenis bahan baku yang diperlukan di pabrik sepatu ini. Lalu ada tabel pemesanan. Nah, di tabel pemesanan ini itu ada ID pemesanan, ID supplier, ID bahan baku, tanggal pemesanan, jumlah pemesanan, total harga, dan status pemesanan. Nanti tabel ini akan menyimpan informasi secara detail terkait pemesanannya. Lalu di sini juga ada status pemesanan yang berrelasi dengan tabel status. Nanti ada di tabel status itu ada ID status dan juga proses. Proses ini bisa seperti dikemas atau sedang dikirim seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada tabel customer. Nah, di tabel customer ini itu ada ID customer, username, password, nama customer, alamat customer, dan juga kontak customer. Jadi, tabel customer ini yang menyimpan info terkait customer dari pabrik ini. Nah, tabel customer ini berhubungan langsung dengan tabel transaksi. Jadi, ketika customer melakukan pembelian, akan masuk di tabel transaksi. Di tabel transaksi sendiri itu ada ID transaksi, ID customer, tanggal transaksinya, total harganya, metode pembayarannya, dan juga statusnya. Nah, tabel transaksi ini itu juga berhubungan dengan detail transaksi. Di detail transaksi ini itu akan ada ID produk, jadi akan dijelaskan lebih detail terkait produk apa saja yang dibeli, jumlah produknya, dan juga harga produknya. Lalu
Lalu tabel transaksi itu akan berhubungan dengan tabel pengiriman. Nah, di tabel pengiriman ini ada ID pengiriman, ID transaksi, ID pemesanan, tanggal pengiriman, jumlah produk, dan juga metode pembayaran. Jadi akan dijelaskan secara detail terkait pengiriman ke customer-nya itu bagaimana. Oke, selanjutnya ada tabel akunting. Di tabel akunting ini juga berrelasi dengan tabel transaksi. Di sini ada ID akunting, ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, dan juga jumlah uang. Jadi untuk akunting ini yang secara umum, yang menghitung keseluruhan secara umumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, itu tadi penjelasan dari kami mengenai tabel. Selanjutnya kami akan lanjut mengenai pemaparan kantin uji dari interface yang dirancang untuk website pabrik sepatu ini. Silakan rekan saya untuk menjelaskan. Oke, untuk interface di halaman pertama ini terdapat halaman login. Di dalam halaman login ini kita memasukkan username dan juga passwordnya. Kemudian setelah itu ada halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada supplier, bahan baku, produksi, tenaga kerja, produk, transaksi, hutang, pengiriman, customer, pemesanan, dan juga pembelian. Nah, untuk yang fitur yang pertama yaitu customer. Nah, di dalam customer itu terdapat informasi mengenai ID, nama, username, password, nomor telepon, alamat, dan juga di halaman ini juga bisa menghapus informasinya. Dan juga terdapat tombol cari atau search untuk mencari nama customernya. Kemudian untuk produk, nah, di dalam produk ini juga terdapat informasi kode produk, nama produk, jenis produk, kemudian ada fotonya, deskripsi mengenai produk tersebut, harga, stok, dan di sini kita juga bisa melakukan edit datanya dan juga hapus. Kemudian ada juga untuk cetak laporan dan juga tambah produk, semisal ada produk yang ingin ditambahkan. Oke, untuk halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya ini ada fitur transaksi. Di dalam fitur transaksi terdapat juga informasi mengenai ID, nama customer yang telah membeli, kemudian ada nama produk, tanggal, kemudian ada harga, jumlahnya, total pembayaran, dan di halaman ini kita juga bisa edit dan juga hapus informasi tersebut, dan kemudian bisa menambahkan transaksinya. Kemudian selanjutnya ada fitur tenaga kerja. Nah, di dalam halaman ini terdapat informasi mengenai nama tenaga kerja tersebut, kemudian ada jabatannya apa, nomor telepon, gaji yang didapat, alamat, dan juga bisa edit dan hapus juga. Kemudian bisa juga dicetak laporan, juga tambah tenaga kerjanya.
Nah, untuk selanjutnya ini ada di halaman pemesanan. Ini ada tanggal pemesanan, suppliernya dari PT apa, kemudian bahan bakunya itu apa, jumlahnya, harga, dan juga status pengiriman. Kemudian juga bisa input pesanannya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Silakan. Baik, untuk fitur selanjutnya di sini ada produksi. Untuk produksi di sini terdapat jadwal produksi, tenaga kerja, jumlah produksi, dan di sini juga ada fitur edit dan hapus data. Untuk fitur edit ini digunakan untuk mengedit dari data produksi ini. Kemudian selanjutnya ada data fitur bahan baku. Untuk bahan baku di sini terdapat ID, nama bahan, harga bahan, dan stok bahan. Di sini ada halaman detail dari bahan baku tersebut. Kemudian untuk di bawahnya ini bisa menambahkan bahan bakunya. Di sini bisa memasukkan ID, nama bahan, harga bahan, dan stok bahan. Kemudian bisa disimpan. Dan untuk selanjutnya di sini juga ada fitur supplier. Untuk supplier di sini pada halaman edit data supplier di sini ada ID, nama supplier, kontak, dan alamat. Kemudian ketika kita mengeklik button edit, di sini ada tambah supplier. Di sini bisa memasukkan ID, nama supplier, kontak, dan alamat dari supplier tersebut, kemudian dapat disimpan. Untuk selanjutnya di sini juga ada fitur hutang. Di halaman hutang ini ada data hutang dari supplier tersebut. Ada nama supplier, tanggal hutang, dan total hutangnya. Kemudian ada status pembayaran. Kemudian di sini juga dapat mengedit data dan menghapus datanya. Untuk selanjutnya ada fitur pembelian. Pada halaman pembelian ini ada nama customer, terus ada tanggal, total pembelian, dan status pemesanan. Dan juga ada fitur untuk edit data dan hapus datanya. Untuk fitur yang terakhir, di sini ada fitur pengiriman. Di halaman pengiriman ini itu ada ID transaksi, nomor pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah produk yang dipesan, dan metode pengirimannya. Di sini juga dapat mengedit dan menghapus datanya. Kemudian di sini juga ada fitur search untuk mencari data transaksinya atau data pemesanannya tersebut. Itu penjelasan dari interface-nya. Ya, itu tadi pembahasan kami tugas dalam PSDB yang menerangkan mengenai desain interface dan juga desain tabel atau desain database dari pabrik sepatu yang total 33. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan, dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.